Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 2 yang berjudul Strategi Uang Terkumpul, Uang Terpakai, Uang Disimpan. Namun kita akan memasuki subbab yang ketiga yang berjudul Pengeluaran yang Menjaga Uang. Di atas papan petunjuk arah kedatangan uang, yang tertulis bukanlah pendapatan, tetapi pengeluaran. Jika dilihat dari sisi individual, uang terdiri atas pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan adalah masuknya uang. Pengeluaran adalah keluarnya uang. Hari ini akan kujelaskan tentang pengeluaran uang. Gampangnya, semua uang yang keluar dari kantong kita dinamakan pengeluaran. Menurut tujuannya, pengeluaran dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, pengeluaran untuk investasi. Kedua, pengeluaran untuk keperluan. Dan ketiga, pengeluaran untuk mengikuti nafsu. Pertama, pengeluaran untuk investasi. Ada beragam jenis investasi seperti investasi properti, saham, usaha, membuka toko, menabung di bank, dan lain-lain. Pengeluaran untuk investasi bisa jadi akan menjadi sumber pemasukan di masa tua nanti, sehingga hal ini harus direncanakan dengan matang. Pengeluaran ini penting karena dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Makin banyak, makin bagus. Orang kaya adalah orang yang memiliki pengeluaran berinvestasi besar. Kedua, pengeluaran untuk keperluan. Pengeluaran jenis ini adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang sehari-hari seperti sabun, deterjen, sayuran, beras, pakaian dalam, dan lain-lain. Sesuai dengan namanya, ini adalah pengeluaran untuk keperluan harian. Bisa juga dikatakan bahwa pengeluaran ini dilakukan untuk menukar uang dengan barang-barang yang diperlukan. Karena pengeluaran ini begitu mendasar untuk hidup, kita lebih baik mengontrolnya dengan bijaksana daripada menghilangkannya tanpa rencana yang jelas. Ketiga, pengeluaran untuk mengikuti nafsu. Pengeluaran ini disebut juga penghamburan uang. Ada 2 jenis keinginan konsumen. Yang pertama adalah keinginan untuk mengeluarkan uang karena memang diperlukan. Dan yang kedua adalah mengeluarkan uang karena keinginan semata. Ada beberapa jenis keinginan yang membuat orang mengeluarkan uang. Terkadang hal ini terjadi karena kita hanya ingin menyombongkan diri atau karena ketagihan belanja tanpa sadar, atau ketidakmampuan membedakan keperluan dengan keinginan yang membuat kita hanyut ke dalam nafsu untuk terus mengeluarkan uang. Membedakan 3 jenis pengeluaran seperti di atas sangatlah penting. Orang kaya pasti paham bahwa menjaga pengeluaran lebih penting daripada menjaga pendapatan. Inilah alasan terbentuknya kalimat di atas papan petunjuk arah kedatangan uang, yang tertulis bukanlah pendapatan tetapi pengeluaran. Untuk menjadi kaya, pendapatan adalah hal nomor 2 dan pengeluaran menjadi yang nomor 1. Mungkin bisa saja kita berpikir, bagaimana bisa mengeluarkan uang tanpa adanya pendapatan? Bukan begitu. Sebenarnya itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya secara prinsip ekonomi. Dari situlah akan terlihat perbedaan apakah uang itu bisa terkumpul atau lenyap begitu saja. Uang yang mungkin terlihat kecil bisa saja adalah uang yang sangat penting. Orang yang kaya raya memang memerlukan keturunan atau keberuntungan dan banyak faktor lainnya. Tapi seseorang bisa jadi kaya raya hanya dengan mengatur pengeluaran secara bijak. Akan kuberikan contoh agar kita bisa lebih mudah mengerti.
Ada seseorang yang menjadi kaya karena menggunakan uang dengan bijak. Seseorang yang kita kenal juga. Orang kaya yang kumaksud adalah kakekmu. Sebelum aku berbicara tentang kakekmu, terlebih dahulu akan kujelaskan cara pengeluaran yang ibumu lakukan. Kita memiliki banyak aset seperti sekarang, semuanya adalah berkat kebiasaan pengeluaran yang bijak dari ibumu. Sebagai laki-laki, aku mencintai ibumu. Dari sudut pandang ekonomi, aku mengagumi ibumu. Bagaimana tidak? Dari gajiku yang seorang pekerja saja, dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak ini hingga kita bisa hidup seperti sekarang. Gaji para pekerja sudah jelas. Tidakkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita bisa meningkatkan aset menjadi 5 miliar won dari pendapatan yang hanya sekecil tikus? Ibumu mengurangi pengeluaran untuk keinginan dan kebutuhan, lalu berfokus dan mengerahkan segala daya untuk pengeluaran investasi. Di balik kemampuannya menggunakan uang dengan baik, ada ayahnya yang sudah terlebih dahulu mengajarkannya. Kakekmu juga tidak lulus dari SMA. Dia sudah mulai bercocok tanam sejak sebelum usia 20 tahun. Dan hingga sekarang di usianya yang sudah lebih dari 70 tahun pun, dia masih tetap melakukannya. Kakekmu adalah seorang petani. Benar-benar seorang petani yang amat rajin. Mungkin orang bilang dia hanyalah kakek-kakek udik yang tidak berpengetahuan. Namun, pendapatku berbeda. Dia adalah orang tua dengan kepekaan ekonomi yang lebih baik daripada para ekonom. Kakekmu adalah orang kaya yang memiliki harta jutaan won di desa itu. Bagian terpentingnya, sampai sekarang kekayaannya masih terus bertambah. Dia tak punya teori khusus tentang kekayaan. Aku pun tidak berpikir kalau semua itu bisa terjadi karena pengetahuan tentang uang maupun karena keahlian investasi. Tanpa pengetahuan investasi dan hanya memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar dari hasil pertanian, bagaimana cara kakekmu mengumpulkan uang sebanyak itu bisa kita jadikan pelajaran? Jawabannya adalah dari kebiasaan pengeluaran uangnya. Pengeluaran kakekmu yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri bisa dibilang hampir nol. Pengeluaran yang dia lakukan hanyalah untuk kehidupan sehari-hari keluarga. Itu pun tidak pernah melewati 10% dari keseluruhan pendapatannya. 90% sisanya dialokasikan untuk pengeluaran investasi. Dia juga tidak suka minum-minum maupun merokok. Dia berhemat dan menjadikannya modal investasi. Dan benar-benar digunakannya uang tersebut untuk berinvestasi. Targetnya untuk investasi terdiri atas 3 jenis, yaitu anak, tanah, dan sapi. Uang investasi tersebut hanya digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membeli tanah dekat rumahnya, serta membeli sapi. Bagaimana kira-kira efektivitas dari investasinya itu? Mari kita lihat efektivitas dari pengeluaran pertama, yaitu pendidikan anak. Bisa dibilang hasilnya tidak begitu jelek. Dari 2 orang putri dan 2 orang putra, 3 orang diantaranya adalah pegawai negeri, tidak kekurangan untuk hidup. Keempat bersaudara tersebut juga memiliki sifat yang baik, sehingga tidak ada pertengkaran antar saudara. Yang terpenting adalah memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang tertinggal pendidikannya. Terima kasih kepada semua anakku yang sudah tumbuh dengan baik tanpa ada yang tertinggal. Adalah ucapan kakekmu saat merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Semua anaknya menjadi pribadi yang baik. Anak-anaknya yang semua bisa terlepas dari profesi petani adalah hasil yang memuaskan dari investasi tersebut. Aku pun memiliki keinginan yang sama untukmu dan saudaramu. Harapan agar kalian bisa memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan yang baik berupa keahlian ekonomi.
Mari kita lihat pengeluaran yang kedua, yaitu investasi tanah. Tanah adalah aset yang sangat efektif dijadikan investasi. Hampir semua kekayaan kakekmu berasal dari tanah. Setiap kali mengumpulkan uang dan cukup modal, dia akan langsung membeli tanah di sekitar rumahnya. Kakekmu paham betul bahwa tanah murah di daerah pedesaan seperti itu juga kelak bisa menjadi sumber uang. Tahun demi tahun terus mengumpulkan uang dan tanah, dia menjadi tuan tanah luas di sekitar rumahnya. Sampai sekarang, tanah itulah yang dengan sendirinya mengumpulkan pendapatan untuk hidupnya. Investasi untuk pembelian aset aman akan menjadi sumber pendapatan suatu hari di masa depan. Karena tahu prinsip ekonomi tersebut, dia berfokus pada investasi aset aman seperti tanah. Kita lanjut ke investasi ketiga, yaitu peternakan sapi. Fungsi dari berinvestasi pada peternakan sapi tidaklah hanya untuk mengumpulkan uang, tetapi juga menumbuhkan modal. Sekarang, kakekmu memiliki dan menernakkan 60 ekor sapi secara keseluruhan. Apabila satu ekor sapi bernilai 10 juta won, maka nilai total yang dimilikinya adalah 600 juta won. Biasanya, harga anak sapi adalah 3 juta won. Kalau kita mempertimbangkan pengeluaran untuk perawatan sapi, itu pun masih akan menghasilkan keuntungan lebih dari 50%. Konsep berinvestasi seperti itu tidak dipelajari melalui buku, tapi lewat pembelajaran alami dari pengalamannya sendiri. Investasi peternakan sapi merupakan investasi yang sukses. Kakekmu sudah berumur di atas 70 tahun, tetapi masih bekerja dengan sehat. Semua anaknya sudah tinggal mandiri, jadi dia hanya tinggal berdua dengan nenekmu. Dia makan dengan bahan-bahan yang ada dari pertaniannya dan memakai baju yang ada di rumah sehingga pengeluarannya hampir tidak ada. Di waktu bersamaan, sapi dan tanah mereka secara otomatis terus menghasilkan uang dengan sendirinya. Meski sedang dalam pelatihan militer, sering-seringlah menanyakan kabar kakekmu. Orang harus terlebih dahulu bergerak, barulah uang juga akan ikut bergerak. Kekayaan dari kakekmu bukan tercipta dari pendapatan, tapi dari pengeluaran. Karena itu, kalimat pertama yang kutulis di bab ini adalah, di papan petunjuk arah kedatangan uang, yang tertulis bukanlah pendapatan, tetapi pengeluaran. Ingin jadi orang kaya? Kalau begitu, kurangilah pengeluaran kita. Lalu, berusahalah agar bisa meningkatkan rasio dari pengeluaran untuk investasi. Meningkatkan pendapatan adalah langkah selanjutnya. Biasanya, orang-orang selalu mencari jawaban dari pencarian pendapatan. Pendapatan adalah variabel yang tergantung pada hal lain. Sedangkan pengeluaran adalah variabel independen yang bisa kita atur. Karena itu, kita harus memanfaatkan variabel yang independen tersebut. Itulah sebabnya tidak ada peraturan tertentu dalam pengeluaran uang. Kita bisa mencari cara atau sistem kita sendiri dalam mengatur pengeluaran serta uang kita. Kita harus fokus pada bagian tersebut. Coba pertimbangkan dan lihat lagi kebiasaan pengeluaranmu dengan seksama. Aku percaya kamu akan melakukannya dengan baik. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab yang ketiga yang berjudul pengeluaran yang menjaga uang dari bab kedua yang berjudul strategi uang terkumpul, uang terpakai, uang disimpan. Selanjutnya kita akan memasuki subbab yang keempat yang berjudul cara mengalahkan keinginan belanja.